Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hikayah yang diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara tangan kanannya lumpuh. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah hingga Allah memperbaiki tanganku dan memulihkannya seperti sedia kala." Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang membuat tanganmu lumpuh?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dalam mimpiku aku melihat seolah-olah hari kiamat sudah benar-benar terjadi. Neraka jahanam benar-benar dinyalakan, surga didekatkan, dan neraka telah menjadi jurang. Lantas aku melihat ibuku di dalam salah satu jurang neraka jahanam, ya Rasul. Tangan ibuku memegang sepotong daging dan tangan satunya memegang gumbal kecil yang dua-duanya digunakan untuk melindungi dirinya dari api neraka." Kemudian aku berkata, "Mengapa aku melihat ibu berada di dalam jurang ini, wahai ibu? Sedangkan ibu adalah orang yang taat kepada Allah dan ayahku ridho kepadamu, wahai ibu." Ibunya menjawab, "Wahai putriku, sesungguhnya aku adalah orang yang pelit, yang kikir ketika masih hidup di dunia. Tempat ini adalah tempat orang-orang yang pelit." Lalu anaknya bertanya, "Apa daging dan gumbal kecil yang ada di tanganmu ini, ibu?" Ibunya menjawab, "Ini adalah sedekah yang aku sedekahkan di dunia. Seumur hidupku aku tidak pernah bersedekah kecuali dengan daging dan gumbal kecil ini. Karena itu aku diberi daging dan gumbal kecil ini, dan aku jadikan pelindung diriku dari api neraka dan siksaan." Wanita itu bertanya, "Di manakah ayahku, wahai ibu?" Ibunya menjawab, "Ayahmu adalah orang yang dermawan. Dia berada di tempat orang-orang yang dermawan di dalam surga." Lalu aku pergi ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu dalam mimpi itu wanita itu pergi ke surga. Ternyata ayahnya sedang berdiri di pinggir telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga Kautsar, memberi minum orang-orang. Ayahku menerima gelas dari tangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menerima dari tangan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menerima dari tangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menerima dari tangannya Sayyidina Abu Bakar.
dan Sayyidina Abu Bakar menerima dari tanganmu yang mulia, wahai Rasulullah. Wanita itu berkata, wahai ayahku, ibuku adalah wanita yang taat kepada Allah dan engkau ridho terhadapnya. Ibuku sekarang ada di salah satu jurang neraka jahanam, sementara engkau ayahku memberi minum orang-orang dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku sekarang dalam keadaan kehausan, wahai ayah. Maka berilah dia seteguk saja minuman dari air telaga ini, wahai ayah. Ayahnya menjawab, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang pelit, di tempat orang-orang maksiat dan berdosa, dan Allah Ta'ala mengharamkan air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang pelit, bagi orang-orang yang ahli maksiat, dan bagi orang-orang yang berdosa. Lantas aku, kata wanita itu, mengambil air telagamu ya Rasul dari gelas ayahku dengan tanganku untuk memberi minum ibuku. Ketika ibuku meminumnya, terdengar suara dari langit, terdengar seruan berkata, semoga Allah Ta'ala melumpuhkan tanganmu. Engkau telah memberi wanita maksiat yang pelit dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah terbangun, tiba-tiba tanganku menjadi lumpuh ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepelitan ibumu telah membahayakanmu di dunia. Mana mungkin kepelitan itu tidak akan membahayakan ibumu besok di akhirat. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita tersebut dan bersabda, wahai Allah, wahai Tuhanku, demi mimpi yang dia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya. Lalu tangan wanita itu sembuh kembali seperti sedia kala. Inilah manfaat dari sedekah yang akan melindungi diri kita besok di akhirat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.